semuanya. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai model penilaian dalam pembelajaran bahasa dan dengan dosen pengampu Dr. Eko Kunterto, MPD, M.Com, M, yang disusun oleh kelompok 1 yang beranggotakan Nur Hakiki dengan NIM A1D118001, Mia Novianti dengan NIM A1D118002, Ubaidillah dengan NIM A1D118003, Silsilia Anindi Putri dengan NIM A1D118004, Rosnia Salmiani dengan NIM A1D118005, Novi Rahmawiyah dengan NIM A1D118006, Maria Mahdalena dengan NIM A1D118007, dan yang terakhir Tamara Putri Selani dengan NIM A1D118008. Materi yang pertama akan kita bahas adalah mengenai perencanaan penilaian. Perencanaan penilaian merupakan bagian dari perencanaan pengajaran agar metode penilaian sejalan dengan tujuan pengajaran dan aktivitas pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus selaras dengan tujuan sekolah dan harus merefleksikan standar bagi sekolah-sekolah yang sederajat. Taksonomi sebagai pengarah. Revisi taksonomi Bloom tentang tujuan pendidikan oleh Anderson dan Krathwohl pada tahun 2001 memberikan kerangka untuk mengidentifikasikan dan menyiapkan 3 hal berikut ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, metode. Peranan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan dengan baik memberikan penjelasan tentang hasil pembelajaran yang diharapkan, dalam arti jenis penampilan yang siswa bisa tunjukkan untuk membuktikan bahwa mereka sudah mencapai pengetahuan, pemahaman, atau keterampilan yang dijelaskan oleh tujuan. Kemudian petunjuk dalam menyatakan tujuan sampel ada 4. Yang pertama, rumuskan standar isi. Yang kedua, taksonomi tujuan pembelajaran yang direvisi. Yang ketiga, publikasi organisasi pendidikan. Yang keempat, buku petunjuk guru yang melengkapi buku teks siswa. Mengevaluasi daftar tujuan yang final. Ketika mengevaluasi daftar tujuan yang final dari suatu mata pelajaran atau beberapa unit mata pelajaran, maka perlu diajukan beberapa pertanyaan berkenaan dengan daftar tujuan tersebut. Ada 5 pertanyaan. Beberapa pertanyaannya yaitu, sudahkah semua hasil akhir pembelajaran dicantumkan? Apakah tujuan-tujuan pembelajaran itu selaras dengan tujuan kurikulum? Dan apakah tujuan pembelajaran sesuai dengan tingkat capaian siswa? Kemudian menyiapkan penilaian. Menyiapkan penilaian harus bersamaan dengan menyiapkan rencana program pengajaran atau yang disingkat dengan RPP agar penilaian itu menjadi bagian integral dari proses belajar mengajar. Beberapa pertanyaan berikut ini bisa digunakan sebagai panduan. Yang pertama, apakah tes awal diperlukan? Yang kedua, jenis penilaian apa yang dibutuhkan selama proses pembelajaran? Yang ketiga, jenis penilaian apa yang dibutuhkan pada akhir pembelajaran? Jenis prosedur penilaian. Yang pertama, observasi informal pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Yang kedua, uji kemampuan di kelas. Yang ketiga, penilaian performa. Yang keempat, penilaian produk. Yang keempat, penilaian portofolio. Validitas dan reliabilitas dalam rencana penilaian. Prosedur penilaian yang baik yaitu validitas dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas merupakan 2 karakteristik utama
dari setiap metode penilaian dan harus dipertimbangkan pada saat membuat perencanaan dan persiapan prosedur. Hakikat penilaian digunakan sebagai kategori yang sangat luas yang mencakup semua jenis metode yang digunakan untuk menentukan tingkat capaian siswa dan hasil proses pembelajaran yang dimiliki. Jenis-jenis metode penilaian yang pertama adalah tes pilihan, yang kedua adalah tes isian. Kategori dalam penilaian yang pertama realisme tugas, yang kedua kompleksitas tugas, yang ketiga waktu penilaian yang diperlukan, yang keempat penilaian dalam penyekoran. Selanjutnya kita memasuki materi merancang tes esai. Bentuk tes esai yang pertama adalah tertulis, yang kedua adalah tes lisan. Cara merancang teks esai. Berikut adalah paparan tentang kiat dalam menyusun tes esai. Ada 5 paparan tentang kiat dalam penyusunan tes esai. Beberapa paparan tersebut ialah: yang pertama, pertanyaan esai hendaknya difokuskan pada materi pembelajaran yang tidak dapat diungkap dengan bentuk tes lain. Yang kedua, butir pertanyaan hendaknya diformulasikan sedemikian rupa sehingga bisa mengungkapkan perilaku spesifik yang diperoleh dari pengalaman hasil belajar. Yang ketiga, butir-butir pertanyaan tes esai sebaiknya jelas dan tidak menimbulkan kebingungan sehingga para siswa dapat menjawab dengan tidak ragu-ragu. Yang keempat, cantumkan dengan jelas petunjuk waktu pengerjaan untuk setiap pertanyaan agar para siswa dapat memperhitungkan kecepatan berpikir, menulis, dan menuangkan ide sesuai dengan waktu tersebut. Yang terakhir, pada saat merancang sejumlah pertanyaan esai, guru hendaknya menghindari penggunaan pertanyaan pilihan. Kelebihan dan kelemahan esai. Beberapa kelebihan dari esai yaitu: yang pertama, mengukur proses mental para siswa dalam menuangkan ide ke dalam jawaban item secara tepat, mengukur kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan yang diajukan melalui kata dan bahasa mereka sendiri, dan masih ada beberapa kelebihan-kelebihannya. Lalu kita memasuki kelemahannya. Beberapa kelemahannya yaitu: yang pertama, ada kecenderungan pengaruh subjektif yang selalu muncul dalam pribadi seorang guru ketika memeriksa jawaban pertanyaan tes esai. Yang kedua, pertanyaan esai yang guru atau evaluator susun cenderung kurang mencakup seluruh materi yang telah diberikan, dan masih ada beberapa kelemahan dari tes esai. Kita memasuki dalam penilaian alternatif. Landasan rasional. Ada beberapa landasan pemikiran yang dijadikan pertimbangan mengapa penilaian alternatif dikembangkan, yaitu antara lain terdapat 5 landasan sebagai berikut. Yang pertama, kelemahan testing. Yang kedua, akurat, teliti, dan tepat. Yang ketiga, akuntabilitas. Yang keempat, autentik. Yang kelima, menyediakan informasi komprehensif bagi guru. Yang keenam, menyediakan kesempatan untuk menilai proses dan produk. Karakteristik penilaian alternatif. Yang pertama, terdapat saling keterkaitan antara penilaian dan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik dipandang sebagai klien utama. Yang ketiga, penilaian alternatif dilakukan secara berkelanjutan. Yang ketiga, kelanjutan penilaian alternatif dilakukan secara berkelanjutan. Yang keempat, memuat tugas-tugas bermakna. Yang kelima, kriteria penilaian distribusikan terlebih dahulu. Nah, teknik penilaian alternatif boleh teman-teman lihat ada banyak sekali. Beberapanya yang akan saya bacakan yaitu portofolio, rubrik atau student written rubrics. Yang ketiga, jurnal siswa, ada buku catatan harian tentang peserta didik, lalu ada penilaian diri, peta pemikiran, diskusi kelompok terfokus, dan masih ada banyak lainnya yang boleh teman-teman baca sendiri. Penilaian autentik. Konsep penilaian autentik.
Penilaian dikatakan autentik jika penilaian itu memeriksa atau menguji dan mementingkan proses saat para siswa diminta untuk melakukan tugas-tugas nyata atau perbuatan atau prestasi peserta didik secara langsung yang berkaitan dengan tugas intelektual yang layak, dan hasilnya sekaligus menunjukkan atau menggambarkan penerapan pengetahuan dan keterampilan penting yang bermakna. Prinsip penilaian autentik. Ada beberapa prinsipnya. Yang pertama, penilaian terpadu dalam kegiatan belajar mengajar, lalu mengembangkan strategi yang sesuai agar penilaian dapat berfungsi sebagai cermin diri, melakukan berbagai strategi penilaian yang menyediakan berbagai jenis informasi tentang kompetensi belajar peserta didik, mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus peserta didik, mengembangkan dan menyediakan sistem perekaman yang bervariasi dalam pengamatan kegiatan belajar peserta didik menggunakan cara dan alat penilaian yang bervariasi. Langkah-langkah penilaian autentik ada 5. Yang pertama, tentukan tujuan penilaian. Yang kedua, jelaskan tujuan instruksional yang akan diuji. Yang ketiga, rencanakan cara untuk mengumpulkan bukti prestasi belajar peserta didik atas tujuan tersebut. Yang keempat, lakukan penilaian autentik terhadap peserta didik. Yang kelima, gunakan kriteria yang sudah dibuat dengan jelas untuk mengevaluasi penilaian. Manfaat penilaian autentik. Beberapa manfaatnya yaitu memungkinkan dilakukannya pengukuran secara langsung terhadap kinerja peserta didik sebagai indikator capaian kompetensi yang dipelajarkan, memberikan kesempatan peserta didik untuk mengkonstruksikan hasil belajarnya. Peserta didik diminta untuk mengkonstruksikan hal yang telah diperoleh ketika mereka dihadapkan pada situasi konkret. Kompetensi yang lebih tepat dinilai dengan penilaian autentik. Penilaian autentik menekankan kemampuan peserta didik untuk mendemonstrasikan pengetahuan yang dimiliki secara nyata dan bermakna. Teknik penilaian autentik. Yang pertama, penilaian kinerja. Yang kedua, wawancara lisan. Yang ketiga, pertanyaan terbuka. Yang keempat, menceritakan kembali teks atau cerita. Yang kelima yaitu portofolio. Yang keenam yaitu proyek. Piranti dalam penilaian autentik. Penilaian kompetensi sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat. Kompetensi penilaian pengetahuan dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman. Penilaian kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja dalam mendemonstrasikan kompetensi tertentu, tes praktek, proyek, dan portofolio. Rubrik penilaian autentik. Penilaian autentik menggunakan pendekatan penilaian acuan kriteria untuk menentukan nilai capaian subjek didik. Dengan demikian, nilai seorang pembelajar ditentukan seberapa tinggi kinerja ditampilkannya secara nyata yang menunjukkan tingkat capaian kompetensi yang dibelajarkan. Contoh penilaian autentik dalam keterampilan berbahasa. Penggunaan portofolio sebagai salah model penilaian hasil belajar bahasa dan sastra cocok digunakan dalam penilaian autentik, karena dengan cara ini mahasiswa atau siswa dipaksa atau terpaksa harus membuat karya tulis. Penilaian performa. Karakteristik penilaian performa. Yang pertama, menyusun respon sendiri. Yang kedua, berpikir pada tingkat lebih tinggi. Yang ketiga, keautentikan tugas-tugas. Yang keempat, proses dan produk. Yang kelima, mengutamakan kedalaman bukan keluasan. Jenis-jenis tes performa. Yang pertama, paper and pencil performance. Yang kedua, recognition test. Yang ketiga, simulation perform. Yang keempat, work sample test. Boleh kita lihat sama-sama langkah-langkah menyusun tes performa, yaitu ada 7 langkah-langkah. Inventory performa. Banyak teknik non-tes dapat digunakan untuk menilai performa peserta didik dalam melakukan suatu kegiatan, antara lain portofolio, rubrik, daftar cek,
skala bertingkat, eksibisi, demonstrasi, investigasi. Penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Penilaian berbasis kelas merupakan suatu kegiatan pengumpulan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan sehingga penilaian tersebut akan mengukur apa yang hendak diukur dari siswa. Penilaian atau asesmen adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa. Pengukuran atau measurement adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan bila seorang siswa telah mencapai karakteristik tertentu. Fungsi penilaian. Yang pertama, menggambarkan sejauh mana seorang siswa telah menguasai suatu kompetensi. Yang kedua, mengevaluasi hasil belajar siswa dalam rangka membantu siswa memahami kemampuan dirinya. Yang ketiga, menemukan kesulitan belajar dan sebagai alat diagnosis yang membantu peserta didik menemukan apakah seorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan. Yang keempat, menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang kelima, sebagai kontrol bagi pendidik dan satuan pendidikan tentang kemajuan penilaian pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu yang pertama penilaian tertulis, penilaian kinerja atau performance, yang ketiga penilaian produk atau hasil kerja, dan yang terakhir penilaian kemampuan mendengarkan atau menyimak. Kemampuan menyimak diartikan sebagai kemampuan menangkap dan memahami bahasa lisan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan bahan atau wacana yang digunakan untuk bahan tes menyimak. Yang pertama, tingkat keseluruhan wacana, yang kedua, isi cakupan wacana, dan yang ketiga, jenis. Penilaian kemampuan berbicara. Komponen-komponen keterampilan berbicara yaitu yang pertama, penggunaan bahasa lisan, yang kedua, penggunaan isi pembicaraan, yang ketiga, penguasaan teknik dan penampilan. Contoh bentuk tes berbicara menurut Turkiantoro pada tahun 1988 dapat dilakukan melalui bentuk sebagai berikut. Yang pertama, pembicaraan berdasarkan gambar, yang kedua, wawancara, yang ketiga, bercerita, yang keempat, berpidato, dan yang kelima, berdiskusi. Contoh format penilaian dengan wawancara. Boleh teman-teman lihat? Di situ adalah contoh dari format penilaian dengan wawancara. Komponen yang dinilai ada 5, yaitu tekanan kosakata, kelancaran, pemahaman, tata bahasa. Lalu ada contoh format penilaian bercerita. Komponen yang dinilai ada 6, lafal dan intonasi, ketepatan susunan kalimat, yang ketiga, ketepatan pilihan kata, yang keempat, kesesuaian dengan gagasan dengan cerita, yang kelima, kejelasan cerita, yang keenam, kelancaran format penilaian berpidato. Komponen yang boleh dilihat ada bahasa pidato, isi pidato, dan penampilannya. Format penilaian berdiskusi. Komponen yang dinilai ada 8. Yang pertama, kemerataan kesempatan bicara, yang kedua, kejelasan bahasa paparan, yang ketiga, kebaguan bahasa paparan, yang keempat, kemampuan menghasilkan ide-ide baru, yang kelima, kemampuan menghasilkan kesimpulan, yang keenam, kesempatan dan penghargaan satu dengan lainnya, yang ketujuh, ketertiban tingkah laku, yang kedelapan, keterkendalian penilaian kemampuan membaca. Jenis membaca yang sering digunakan dalam pengajaran bahasa Indonesia yaitu tes kecepatan efektif membaca. Kecepatan efektif membaca atau yang disingkat dengan KEM menurut Ahmad Selamat H pada tahun 1997 adalah kecepatan yang dicapai pembaca berdasarkan rumus banyaknya jumlah kata dibagi panjangnya waktu yang diperlukan dan persentase skor yang diperoleh. Skala penilaian membaca nyaring boleh teman-teman lihat. Penilaian kemampuan menulis.
Unsur-unsur yang menjadi bahan penilaian pengajaran menulis adalah sebagai mana yang dituliskan oleh Suhendar dan kawan-kawannya pada tahun 1997 halaman 17 sebagai berikut. Isu karangan, bentuk karangan, gramatika, dan ejaan. Contoh format untuk menulis. Boleh teman-teman lihat, itu adalah skala penilaian karangan. Komponen yang dinilai itu ada poin yang pertama isi karangan, bahasa penyajian, dan teknik penulisan. Model penilaian bahasa Indonesia dalam melaksanakan kurikulum sekolah dasar. Yang pertama, kajian literatur dan pembahasan, kompetensi dalam standar isi atau SI, jabaran standar isi atau SI, standar kompetensi, ilustrasi proyek cara belajar siswa aktif atau yang disingkat dengan CBSA, proses penilaian dan keanekaragaman format rapor sekolah. Kajian literatur dan pembahasan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kompetensi dalam standar isi atau SI. Yang dimaksud dengan kompetensi adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Standar kompetensi: mendengarkan, berbicara, membaca, menulis. Boleh teman-teman lihat, di situ ada kompetensi dasar atau yang disingkat dengan KD, ada materi pembelajarannya, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktunya, sumber atau bahan ajar. Jabaran standar isi atau SI. Dalam upaya mengembangkan SKKD dan SI dalam pembelajaran di kelas, sebaiknya menjabarkan secara sistematik. Tabel 1, boleh teman-teman lihat, di situ ada kompetensi bahasa Indonesia kelas 4 semester 1. Ada standar kompetensi atau SK dan ada kompetensi dasarnya. Ilustrasi proyek cara belajar siswa aktif atau CBSA. Gagasan dari CBSA ini cukup baik dalam mengembangkan gagasan dan kreativitas peserta didik. Namun pada kenyataannya hal ini tidak terekam karena pihak sekolah harus menggunakan model penilaian yang sederhana dan berlaku secara nasional, di mana aspek keterlibatan dan kreativitas peserta didik tidak tergambar di dalam buku rapor. Proses penilaian. Untuk mengetahui apakah tercapai atau tidak, guru perlu menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Karena itu, pelaksanaan di lapangan diharuskan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan tuntutan. Keanekaragaman format rapor sekolah. Format rapor model 1. Format rapor model 2. Keanekaragaman format rapor sekolah. Format rapor model 3. Rangkuman TIA. Model penilaian di atas dapat pula dibaca pada matriks berikut. Di situ ada model penilaian, aspek yang dinilai, kesesuaian dengan SPM, lalu ada catatan khususnya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak serta mendengar pembelajaran mengenai hari ini. Sampai jumpa.